بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada pembahasan berikutnya dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, yaitu pembahasan tentang nuzulur Rabb subhanahu wa ta'ala dan juga sifatul maji wa sifatul ityan, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat datang bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga turunnya Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam, sepertiga malam terakhir, bila kaifin, tanpa dibahas kayak apa dan seperti apanya, dengan keyakinan laisa kamitslihi syai'. Maka Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan dalam matanya, wa yuthbitu ashabul hadith nuzul ar-Rabb subhanahu wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya. Maka para ashabul hadith, ini ahlus sunnah, para imam-imam ahlus sunnah, semuanya menetapkan nuzul ar-Rabb, turunnya Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit dunia adalah langit yang terdekat dengan dunia, karena langit berlapis-lapis, dan dikatakan sab'a samawat, ada 7 lapis langit. Maka langit yang terdekat dengan dunia disebut dengan sama'ud dunya, min ghairi tashbihin lahu. Qala Syekh, bahwa para imam ahlus sunnah menetapkan turunnya Allah ke langit dunia min ghairi tashbih, tanpa penyerupaan. Tidak sama dengan turunnya makhluk dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah. Tidak sama dengan turunnya siapapun dari apapun. Min ghairi tashbihin lahu binuzulil makhluqin,
tanpa penyerupaan dengan turunnya makhluk-makhluk. Wala tamtsil, tidak disamakan. Wala takyif, tidak dipertanyakan kayak apa dan kayak apa. Bagaimana mungkin akan menerangkan takyifnya kayak apanya dalam keadaan kita tidak mengetahui zatnya seperti apa. Bal yusbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan mereka para imam-imam ahlus sunnah, ashabul hadis, menetapkan sesuai dengan berita yang sahih, sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yantahuna fihi ilaih, dan berhenti pada apa yang dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa yumirruna al-khabar al-sahih al-warid bidzikrih ala zahirihi, dan manhaj mereka, prinsip mereka adalah melewati, melangsungkan riwayat-riwayat tersebut yang sahih tersebut, yang diriwayatkan tentang turunnya Allah ke langit dunia, dilewati, dilangsungkan seperti apa adanya, ala zahirihi, sesuai dengan zahirnya. Wa yakiluna ilmahu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibaca hadisnya, wa Allah Subhanahu wa taala yanzil kulla lailatin ila sama'id dunya, maka kita terima, kita imani bahwa Rasulullah SAW berkata Allah turun ke langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir, menawarkan kepada hamba-hambanya, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min da'in fa'astajibulah, hal min sa'ilin fa'u'atiyah. Apakah ada yang meminta ampun akan aku ampuni? Adakah yang mau berdoa kepadaku akan aku kabulkan? Adakah orang yang mau meminta kepadaku akan aku kasih, kata Allah SWT. Ini malam yang istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir, waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa. Terus ditawarkan oleh Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, hal min da'in fa'astajibulah, wa hal min sa'ilin fa'utiyah. Siapa yang mau minta akan aku beri, siapa yang mau minta ampun akan aku ampuni, dan siapa yang mau berdoa akan aku kabulkan. Terus ditawarkan sampai terbit fajar. Maka para imam ahlus sunnah menetapkan, meyakini, menyatakan bahwa Allah benar-benar turun ke langit dunia dengan tidak diketahui kayak apa dan seperti apa, dan tidak perlu mencari-carinya, nggak perlu membahas-bahasnya bagaimana dan bagaimana. Bila takyifin wala tamtsil, tanpa mempertanyakan kayak apa dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Dan siapa yang menuduh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa dia berkata turunnya Allah ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar ini, maka itu dusta atas nama Syekhul Islam. Dusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan diantara yang mendustakannya, yang mengucapkan secara dusta adalah Sirajuddin Abbas Al-Kadzab. Sirajuddin Abbas, apakah dalam buku 40 masalah agamanya atau dalam buku yang lainnya, dia mengatakan dengan ucapan dusta bahwa mereka para ulama Wahabi menyatakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar. Dan diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadza kadzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Bahkan Syekhul Islam dalam buku yang paling sederhananya atau buku yang tipis beliau, Aqidah Wasithiyah, sudah menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupakannya dengan sesuatu apapun. Disebutkan ayat itu dan disebutkan ini prinsip Ahlus Sunnah oleh Syekhul Islam. Maka tidak mungkin beliau menyatakan bahwa turunnya Allah seperti turunnya aku dari mimbar ini. Alhamdulillah, buku-buku beliau sangat banyak yang membahas masalah akidah dan hampir semuanya membicarakan tentang prinsip Ahlus Sunnah dalam mengimani sifat-sifat Allah
yaitu min ghairi tashbihin wala tamtsil, tanpa menyerupakan dengan makhluk manapun, tanpa menyamakan dengan makhluk apapun. Walhamdulillah. Maka kembali kepada ucapan al-musannif wa huwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni asy-Syafi'i rahimahullah, yang menyatakan wa yantahuna fihi ilaih, kita berakhir pada apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia. Wa yumirruna al-khabar as-sahiha al-warida bi dzikrihi ala zahirihi, dan kita melewatinya seperti apa adanya secara zahirnya. Adapun ilmunya, yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah SWT. Kayak apa dan seperti apanya, kita katakan wallahu a'lam. Itu menyerahkan pada Allah. Menyatakan saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dan ini manhaj Ahlus Sunnah. Yu'minuna biha wa yuslimuna biha. Manhaj Ahlus Sunnah dalam seluruh asma dan sifat. Seluruh nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, apakah sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, maka Ahlus Sunnah yu'minuna biha. Ahlus Sunnah beriman dengannya. Wa yuslimuna biha, dan tunduk dengan berita-berita yang sahih. Wifqa qa'idatin tantabiq ala kulli sifat. Tentunya sesuai dengan kaedah-kaedah yang diterapkan dalam semua sifat. Apa kaedah-kaedah yang diterapkan dalam semua sifat-sifat Allah? Satu, ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Prinsip dalam mengimani sifat-sifat Allah, jangan lupa, ayat Allah laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Maka kalaupun ada lafaz-lafaz yang mungkin sama, Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi kita katakan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah Maha mendengar. Bahkan apa yang tidak bisa didengar oleh makhluk, Allah Maha mendengar. Maka demikian pula kita katakan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Walaupun sama lafadznya nazala, yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, disebutkan yanzilu Rabbuna. Dan kadang-kadang kita sehari-hari berbicara si fulan yanzil, kalimatnya sama yanzil. Tetapi jangan lupa laisa kamitslihi syai'. Turunnya Allah ke langit dunia tidak sama dengan turunnya makhluk manapun dari apapun. Baik. Yang kedua, dari kaidah mengimani sifat Allah adalah nu'min biha ala wajhil la'iq billahi subhanahu wa ta'ala. Ala wajhil la'iq artinya dengan sisi yang cocok, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kemuliaannya. Maka barakallahu fikum, kalau disebutkan tangan Allah, tentunya tangannya maha mulia, sebagaimana mulianya dan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ala wajhil la'iq. Tentunya tangannya tidak seperti tangan-tangan makhluk yang memiliki sekian banyak kelemahan, sekian banyak kekurangan. Makhluk apapun, bahkan malaikat sekalipun, memiliki kekurangan-kekurangan, tetapi tangan Allah maha sempurna. Alal wajhi al-la'iq billah, sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhil ayat qa'idatun 'azimah. Maka ayat tadi laisa kamitslihi syai' adalah kaidah yang sangat agung, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah menyatakan numirruha kama ja'at, kita lewati seperti apa adanya. Atau dengan mengatasnamakan para imam ahlu sunnah ashabul hadis, beliau mengatakan yumirruna, mereka semuanya melewati ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat ala zahirihi, ala zahirnya. Wa tafsiruha qira'atuha, tafsirnya adalah membacanya. Apa maksudnya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala?
Apa maksudnya Allah turun ke langit dunia? Maksudnya Allah turun ke langit dunia. Tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Ma ma'na yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya? Tafsirnya, maknanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin. Itu tafsirnya. Karena mafhum. Bisa dipaham. Bagi orang yang mengerti bahasa Arab sedikit saja mereka akan paham. Hanya saja ketika berbicara tentang kaifiyah kita katakan tidak tahu. Dan pasti tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan pasti sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringkan oleh Imam As-Sabuni bersama sifat nuzul, sifat yang berkait, yaitu sifat ityan dan sifat maji. Kenapa saya katakan berkait? Sebab ketika ada para ulama, nanti kalau nggak salah ada juga di sini riwayat yang dibacakan. Ketika ada yang tanya bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, ini pertanyaan yang salah. Bagaimana? Tetapi imam yang ditanya mengetahui bahwa orang ini bukan seorang mu'anid, tapi seorang jahil. Maka diajarkan dengan baik-baik. Kamu percaya dengan sifat maji, sifat ja'a, sifat majinya Allah SWT? Aku percaya. Kamu baca ayat Allah Ta'ala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa'a rabbuka, datang Rabb kamu dan para malaikatnya berbaris-baris. Baca ayat itu, baca. Beriman, saya beriman. Baik. Kalau beriman dengan maji, apa sulitnya? Sekarang Allah jaa'a ila sama'id dunya. Jadi turunnya Allah ke langit dunia sama dengan ja'a, Allah datang ke langit dunia. Kemudian orang tadi bertanya lagi, hadza fil akhirah. Itu kan nanti yaumul qiyamah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Iya, yaumul qiyamah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maji yaumul qiyamah, apakah enggak bisa untuk datang ke langit dunia tiap hari, tiap malamnya? Sehingga beliau Imam As-Sabuni rahimahullah mengiringkan sifat nuzul dengan sifat ityan, sifat maji. Ityan juga datang, maji juga datang. Maka beliau berkata rahimahullah, wa kadzalika yuthbituna ma anzalahu Allah. Demikian pula mereka para imam ahlus sunnah, ashabul hadis menetapkan apa yang Allah turunkan azza wa jalla, azza ismuhu, yang maha mulia namanya. Apa yang Allah turunkan dalam kitabnya min dzikril maji, tentang sebutan sifat maji, sifat datang. Wal ityan, ityan juga maknanya datang. Al madhkurain fi qoulihi azza wa jal, yang keduanya disebut dalam ayat Allah azza wa jal, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Hal yanzurun yanzurun maknanya menunggu, dari kata intidhar, bukan maknanya melihat. Hati-hati. Karena yanzurun bisa berbeda maknanya tergantung kata sambungnya. Kalau utliqa tanpa ada kata sambung, biasanya justru maknanya menunggu, bukan melihat. Tapi kalau yanzuruna ila kadza, biasanya maknanya melihat. Tapi di sini dikatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka. Dengan awan dan juga malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Sebagaimana ayat lain, kalau tadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan pula dalam surat Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang tadi pakai kalimat ya'ti dari kata ityan, yang kedua dengan kata jaa'a yang artinya juga datang dari kata maji. Dengan dua ayat ini ditetapkan sifat maji bagi Allah dan sifat ityan, sifat datang.
Qala rahimahullah, kemudian berkata lagi beliau Imam Sabuni rahimahullah, wa qara'tu fi risalati Syekh Abi Bakr Al-Ismaili, dan aku membaca tulisan Syekh Abu Bakar Al-Ismaili yang ditulis untuk penduduk negeri Jilan tentang Allah Subhanahu wa taala, anna Allah Subhanahu wa taala yanzil ila sama'id dunya ala ma sahha bihi al-khabar 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Allah 'azza wa jalla hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Khon ibn a'azakumullah, mudah-mudahan masih ingat siapa Ahmad ibn Ibrahim ibn Ismail ibn Abbas yang dijuluki dengan Abu Bakar Al-Ismaili. Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani, dari negeri Jurjan, seorang hafidh, penghafal, alim, min kibaril ulama asy-Syafi'iyah, dari tokoh-tokoh besar ulama Syafi'iyah. Harusnya mereka para kiai yang mengaku madhab Syafi'i pasti tahu, pasti kenal dengan beliau ini. Min kibar Syafi'iyah, dari tokoh-tokoh besar Syafi'iyah, yang dipuji oleh Imam Hakim rahimahullah. Kana al-Ismaili wahidu asri. Beliau Al-Ismaili adalah satu-satunya di zamannya. Berarti di zamannya adalah orang yang satu-satunya, yang istimewa. Syekhul muhaddithin, bukan hanya dijuluki muhaddits, tetapi kata Imam Hakim, beliau syekhul muhaddithin, syekhnya para muhaddithin, wal fuqaha, dan syekhnya para fuqaha. Dipuji pula oleh Az-Zahabi dengan pujian yang bagus. Qal, kata Az-Zahabi, jama'a ma imamatihi wa ilmi al-hadith wal fiqh rif'atul asanid. Beliau di samping keimamannya, menjadi imam dalam bidang ilmu hadis dan menjadi imam pula dalam bidang ilmu fiqh. Di samping keimamannya dalam ilmu fiqh dan hadis, beliau juga memiliki keistimewaan lain, yaitu rif'atul asanid, punya sanad yang tinggi. Sanad yang tinggi adalah sanad yang pendek, ketemu dengan ulama-ulama besar dan kemudian mendapatkan riwayat-riwayat dari mereka dengan sanad yang lebih pendek. Wa tafarrud bi biladil ajam, dan dia orang yang satu-satunya di negeri Ajam, menyendiri. Artinya menyendiri bukan dalam keadaan tidak bersama para ulama, bukan, tetapi beliau adalah yang mendakwakan hadis, menyampaikan hadis dalam keadaan tidak ada orang lain. Maka dikatakan wahidu asri, orang di zamannya. Enggak ada orang lain yang seperti dia. Rahimahullah. Maka Imam Sabuni mengambil dari beliau, mengambil dari risalahnya, bahwa beliau menulis dalam risalah khusus masalah ini. Qal, dikatakan oleh beliau rahimahullah, bahwa Allah turun ke langit dunia sesuai dengan hadis yang sahih dari berita-berita Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan Allah telah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Karena mina'azakumullah an ya'tiyahumullah. Kenapa? Setelah berbicara hadis yang sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia, menyatakan dan Allah telah berfirman, hal yanzurun, apakah tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Apa kaitannya hadis ini dengan ayat ini? Kaitannya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kalau engkau percaya dengan sifat maji, enggak sulit untuk percaya dengan sifat nuzul. Beberapa orang mudabdzabin, sebagian sifat diterima, sebagian sifat ditolak. Tidak ahlus sunnah secara murni, tidak pula mereka menjadi mu'attil secara total. Kalau mu'attil menolak seluruh sifat, tapi mereka tidak. Sifat ja'a ada dalam Quran, saya percaya. Sifat ya'ti, an ya'tiyahumullah ada dalam Quran, saya percaya. Tapi turun ke langit dunia, bagaimana? Kayak apa? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Kamu percaya dengan sifat maji, kamu percaya dengan sifat ityan. Baik, kalau engkau percaya dengan sifat tersebut, apa sulitnya bagi Allah untuk ja'a ila sama'id dunya? Apa sulitnya bagi Allah untuk ya'ti dengan ityan ila sama'id dunya?
Alhamdulillah. Termasuk beliau Abu Bakar Al-Ismaili tadi, Asy-Syafi'i tadi menyatakan bahwa waqad qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla telah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Allah telah mengatakan dalam Quran, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Wa qala, dan Allah juga telah berfirman, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan para malaikatnya. Wa nu'min bidzalika kullih, maka kami, disebutkan dengan jamak, kami, tidak menyatakan saya, tapi mengatakan kami, yakni ahlu sunnah dan para ulama, para imam ashabul hadis. Kami nu'min bidzalika kullih, beriman dengan semua itu. Ala ma jaa'a bila kaif, sesuai dengan apa yang diriwayatkan, bila kaifin, tanpa mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Falau syaa subhanahu wa ta'ala an yubayyin lana kaifiyata dzalika fa'al. Kalau Allah berkehendak untuk menerangkannya kepada kita, niscaya Allah lakukan. Tetapi kalau Allah menghendaki tidak memberitakannya kepada kita, kayak apanya, seperti apanya, maka kita pun tidak tahu. Lihat azakumullah. Sama, karena manhajnya memang sama. Ucapan beliau Abu Bakar Al-Ismaili dengan ucapan siapa kemarin? Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, sama. Ya Ja'ad ba'id al-mas'alah. Wahai Ja'ad, saya ingatkan, kurangi pertanyaanmu, protes-protes kamu itu. Jangan banyak rewel, jangan banyak tanya. Kalau Allah tidak mengkhabarkan, kami pun gak akan menyampaikan. Kalau Allah tidak mengkhabarkan bahwa dirinya punya tangan, bahwa dirinya menyatakan memiliki wajah, kami pun gak akan mengucapkan demikian. Kami gak akan lancang. Tapi karena ada dalam Quran, wajhullah, wajah Allah. Ada dalam Al-Quran, yadullah, tangan Allah. Maka kita pun menyatakan sesuai dengan apa adanya dari Quran. Ada pun menyerupakan dengan makhluk, tidak. Kami menyatakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Demikian pula tentang nuzul. Abu Bakar Al-Ismaili menyatakan persis atau semakna dengan apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih At-Tabi'i rahimahullah. Tabi' mengikuti para ulama yang sebelumnya. Maka Abu Bakar Al-Ismaili menyatakan nu'min biha, kami beriman dengannya. Atas apa yang diriwayatkan tanpa mempertanyakan kayak apa. Kalau Allah berkehendak untuk menerangkan rinciannya kayak apanya, Allah akan terangkan. Tetapi Allah berkehendak untuk tidak menerangkan kayak apanya, dari mana kita tahu? Seperti apa turunnya, kayak apa turunnya. Dan memang biasanya orang-orang yang bertanya tentang kayak apa dan seperti apa, sesungguhnya bukan bertanya, tetapi mempertanyakan. Apa itu mempertanyakan? Tidak percaya. Mempertanyakan itu tidak percaya. Jadi bukan bertanya minta jawaban, bukan. Tetapi nadanya nada tanya, tetapi mengandung penolakan. Sama dengan yang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Ini biasanya. Ada juga soalul jahil. Tapi kebanyakan pertanyaan dengan takyif, kayak apa dan seperti apa, adalah pertanyaan orang-orang yang mu'anid, jahid, yang menentang. Allah turun ke langit dunia. Gimana itu? Seperti apa itu? Kayak apa? Ini bukan pertanyaan, penolakan, mempertanyakan. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Fahadha barakallahu fikum dhal. Dan ini yang membuat marah para ulama seperti Imam Malik. Sehingga beliau sampai tertunduk kepalanya wa alahu rahda, sampai berkeringat jidatnya, sampai para hadirin dan murid-muridnya tegang ketakutan apa yang akan diucapkan oleh Imam Malik. Sampai kemudian mengangkat kepalanya dan menyatakan bahwa berita tentang tingginya Allah di atas arsy sudah jelas. Iman dengannya wajib. Sampai pada kalimat dan pertanyaan tentang kayak apanya adalah pertanyaan bid'ah. Wa ma araka illa dhallan, dan aku tidak melihat engkau kecuali seorang yang sesat. Fa amara bihi an yukhraj. Maka diperintahkan dengannya untuk diusir dari majelisnya. Ini khairan azakumullah, pertanyaan kayak apa dan kayak apa. Allah rahimahullah, kembali pada ucapan Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i rahimahullah.
Qal fantahaina ila ma ahkamahu. Maka kita berhenti pada apa yang sudah muhkam dalam Al-Quran. Muhkam yakni ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang sangat jelas gamblang. Fantahaina ila ma ahkamahu, yakni kita berhenti pada ayat-ayat muhkamat yang sangat jelas. Wa kafafna 'anil ladzi yatasyabah, dan kita berhenti menahan diri pada apa yang mutasyabih. Apa yang muhkam kita ucapkan, apa yang mutasyabih kita katakan tidak tahu. Baik, dalam hal ini sesuai dengan ucapan beliau tadi, Abu Bakar Ismaili rahimahullah, mana yang dimaksud dengan yang muhkam dan mana yang dimaksud dengan mutasyabih? Hati-hati. Sebab mereka, para mu'attilin, para penolak-penolak sifat, juga beralasan dengan kalimat mutasyabih, enggak jelas. Ini maknanya wallahu alam, kita serahkan aja pada Allah. Ditolak semua dengan alasan enggak jelas, itu mutasyabihat. Al-zahir, yang sangat zahir dengan lafaz-lafaz Al-Quran, itu semuanya muhkam. Iya toh? Sedangkan maksudnya itu yang enggak jelas. Itu yang yatasyabah. Seperti jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuka, dalam semua riwayat-riwayat mutawatir dibaca dengan jaa rabbuka, dengan marfu' pada lafzul jalalah rabbuka. Berarti yang jaa adalah rabbuka. Tidak bisa kita katakan dengan i'rab lain. Baik. Maka yang zahir ini muhkam, pasti benar, atau pasti tidak berubah dan pasti tidak salah. Kenapa? Kan itu lafadznya. Allah pilih lafadz-lafadznya sesuai dengan kesempurnaannya. Karena dikatakan Al-Quran, tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat artinya sempurna. Sempurna lafadznya, sempurna maknanya. Ja'a rabbuka, maka maknanya Allah datang. Sedangkan mereka yang berkata, itu mungkin maksudnya ja'a amru rabbika. Mungkin ja'a amru rabbika, perintah Rabbmu. Jadi yang datang perintahnya. Muhkam atau mutasyabih? Pasti atau tidak pasti? Tidak pasti. Kata siapa? Itu amru rabbik. Oh mungkin berarti wujud al-ihtimal. Wujud al-ihtimal batal al-istidlal. Tidak bisa. Maka barakallahu fikum, yang pasti-pasti saja. Pokoknya zahirnya menyatakan seperti itu. Adapun yang mungkin tinggalkan. Lihat ucapan beliau Abu Bakar al-Ismail al-Syafi'i rahimahullah. Fantahaina ila ma ahkamahu wa kafafna 'anil ladzi yatashabah. Kita berhenti pada apa yang muhkamat, yang sudah jelas, dan kita tinggalkan apa yang samar-samar, apa yang enggak pasti, apa yang mutasyabih, apa yang mungkin. Idh kunna qad umirna bihi fi qawlihi azza wa jal. Karena kita diperintahkan untuk seperti itu di dalam ucapan Allah azza wa jal. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Disebutkan dalam ayat ini, dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Fa ammal ladina fi qulubihim zayg, adapun yang di hati mereka ada penyakit. Fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Maka mereka
mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, adapun rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya, yang kokoh ilmunya, menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki lub, memiliki pikiran, memiliki pemahaman. Kita mendapatkan dari ayat ini beberapa faedah penting. Yang pertama, menyikapi ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Adapun yang muhkamat kita katakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Yang muhkamat, yang jelas gamblang, kita terima, kita katakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa rabbuka, datang Rabb kamu, kami percaya. Kullun min indi rabbina. Wa hal yanzuruna illa ayatiyahum Allah. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka, kami beriman. Semuanya dari sisi Allah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Apa kita katakan? Amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kami percaya, kami beriman. Kullun min indi rabbina. Ini ucapan rasikhuna fil ilm, ucapan orang-orang yang dalam ilmunya. Amanna bihi kullun min indi rabbina, kita beriman dengannya, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat, mereka tidak berupaya untuk nyari takwil-takwilnya. Mereka tidak berupaya untuk nyari fitnah. Mungkin ini, mungkin itu, mungkin ini. Katakan saja bahwa ayat itu tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang muhkamat. Maka yang muhkamat menjadi induk kita. Hunna ummul kitab, mereka induk kitab. Maka tentunya yang induk ini yang menjadi rujukan. Kalau ayat-ayat yang mutasyabihat tadi ditafsirkan dengan takwil-takwil batil, akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Ayatnya menyatakan tentang datang Rabb kamu, kemudian kamu tafsirkan tidak datang Rabb kamu, tidak ketemu. Akan bertentangan dengan ayat lain. Akan bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Baik. Mestinya ditafsirkan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam muhkamat, dalam ayat-ayat yang muhkamat. Karena itu induk kita. Demikian pula yang mutasyabih adalah perkara yang tidak jelas seperti kaifiyah, kayak apanya. Wallahu a'lam. Mungkin begini, mungkin begitu, kita nggak tahu. Dan tidak bisa ditebak-tebak, nggak bisa dipastikan, nggak bisa dijawab. Maka serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakiluna ilmahu ilallah. Diserahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan ucapan-ucapan para ulama dalam menyikapi hadis-hadis yang seperti ini dan ayat-ayat yang seperti ini. Sifat nuzul, sifat ityan, dan sifat maji. InsyaAllah